Udah ya harusnya. Jadi pertama kali muncul, sebentar. Jadi pertama kali muncul itu paper ini ya. Jadi pertama kali muncul itu paper ini. Di paper ini tuh dia ngebahas tentang perbandingan LSTM gitu. Yang LSTM itu kan yang di highlight adalah attention ya sebenarnya ya. Yang dia LSTM kan yang dibahas itu. Nah, paper ini bilang kita nggak perlu loh pakai idea apa state to state kan, kalau LSTM kan state to state gitu kan ya. Dia ngebahas kita nggak perlu loh pakai idea ini, kita yang penting itu kita ngebawa attention dari sini ke sini gitu, itu yang penting. Nah, terus kalau misalkan kalian lihat, jadi mereka tuh nge-propose ini ya, aku zoom out. Nah, jadi mereka tuh nge-propose ini nih. Jadi ada yang tahu mana decoder, mana encoder? Ada yang tahu? Decoder yang input embedding kan ya Mas? Oke, ya benar. Jadi ini disebut juga encoder, ini disebut juga decoder, gitu ya. Jadi yang tadi si Niko bilang, BART itu bisa Mas. Jadi kita bisa cuma pakai encodernya doang. Nah, dari lihat arsitektur ini kalian sekarang paham. Oh, maksudnya Niko itu encoder yang ini doang loh yang dipakai bisa, gitu ya. Jadi kalian lebih paham. Nah, menariknya adalah ketika kita punya kelihatan ya ini ya, kelihatan nggak? Kelihatan dua noteku kelihatan nggak? Kelihatan Mas, kelihatan. Oke. Nah, jadi kalau misalkan ini ya bukan. Oke, jadi kalau misalkan kita punya tadi kan, kalau kalian lihat ya, kalau misalkan kalian lihat tadi kan gini bentuknya, ini encoder gitu, terus masuk ke tengah-tengah, sini ada decoder, ya. Ini ini expected output ya. Nah, kalau misalkan kalian tahu, ketika kita pisahin encoder dan decoder ini, ya kita break dia. Encoder ini menjadi model yang namanya yang banyak diadaptasi di BERT. Turunan BERT semuanya hanya encoder ini. Nah, sedangkan output ini jadi sebuah model namanya apa? Yang paling terkenal. Ada yang bisa tahu? Mungkin kalian agak kaget sih. GPT. Jadi sebenarnya GPT-3 itu hanya memakai arsitektur decodernya tanpa encoder gitu. Nah, ya begitu dulu ya, itu dulu. Nah, terus ketika kita lihat, ini nggak bisa dipindahin ke bawah kah? Tangan ya. Oke, oke, aku tahu caranya. Oke, nah ya udah ya itu dulu ya. Nah terus menariknya lagi, jadi gimana sih awalnya transformer itu di rekomendasi? Jadi misalkan aku mau bikin sebuah translation misalkan. Saya seorang dokter, misalkan gitu. Seorang dokter gitu misalkan ya. Nah kan arti bahasa Inggrisnya I am a doctor gitu ya. Ya misalkan ya. Nah gimana cara kita training ini atau gimana cara inference-nya ketika kita pakai transformer? Ada yang tahu nggak caranya gimana? Kita kan ngikutin arsitektur tadi ya. Kita punya di sini encoder, di sini decoder kan ya. Gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Ada bisa cerita nggak? Nggak ada yang bisa cerita nih, serius. Jadi awal-awal, jadi biasanya itu dia bikin token start sama end biasanya ya. Jadi ada mass start, ada mass end, gitu ya. Biasanya ada dua mass ini. Nggak kekecilan kan ya tulisannya? Enggak kok Mas. Oke, ya. Jadi pertama kali ini aku anggap kalimat satu, gitu ya. Pertama kali anggap kalimat satu itu kita masukin ke dalam encoder. Nah, hasil dari encoder itu kan matrix ya.
Matrix. Nah, matrix ini dimasukin ke dalam decoder. Nah, di decoder dia itu masukin cuman start. Mas start. Nah, setelah mas startnya masuk ke dalam decoder, dia itu ngebikin kita kira-kira habis start ini apa ya? Oh, I, gitu kan? Nah, I ini dimasukin lagi, di feed lagi dia ke sini. I. Sekarang inputnya 2. Start I, habis I apa? M. Gitu. Gitu. Nah, terus habis itu M ini dibalikin lagi ke sini, M. Doctor, doctor. Gitu. Nah, terus habis dokter dimasukin, dia bilang N. Gitu. Masuk N. Jadi outputnya adalah I am a doctor tambah N di sini. N start, N. Begitu caranya sebenarnya. Nah, hasil caranya seperti itu. Nah, highlightnya di sini adalah ketika melakukan inference, encodernya ini hanya dipakai sekali kan. Jadi ketika masuk, yang penting embedding space-nya ini kita udah punya. Setelahnya kita nggak pakai sama sekali, yang kita pakai tinggal bawahnya aja kan, karena ini selalu sama gitu. Makanya itu notion di mana encoder dan decoder bisa dipisah. Nah, dulu ya sampai sini ya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Berarti fungsi decodernya ya hanya sekedar training pertama-tama aja untuk ngasilin encoder yang bagus gitu ya? Encoder ya? Kamu ngomong encoder? Enggak, fungsi decodernya pertama ya hanya untuk training di encodernya aja gitu. Iya, jadi fungsinya decoder itu menebak next sentence. Nah, cara training ini disebut juga autoregressive. Jadi kalau misalkan kamu lihat kata-kata autoregressive, nah jadi kalau misalkan kamu lihat kata-kata autoregressive itu maksudnya adalah masukinnya satu-satu, nanti outputnya dibalikin ke balik gitu. Kalau di control system apa ya namanya? Aku lupa ya. Feed forward control bukan sih namanya ya? Kalau nggak salah, aku lupa. Kayak gitu. Nah. Gitu ya, oke paham ya. Sampai sini ada lagi nggak ya tanyain? Mas, berarti kalau yang di paper Roberta dia bilang dia nge-remove next sentence prediction itu yang ada di decoder itu mungkin, Mas? Sabar, belum sampai situ. Belum sampai situ. Tenang. Bird dulu Oke, lagi ya. Mas. Nah, bird dulu lagi ya. Udah ya, paham ini ya? Gak ada pertanyaan ya? Mas, Apa? kenapa sentence perlu di encode? Kenapa sentence perlu di-encode? Sentence ya, bukan word ya, sentence. Iya. Oh iya, sentence perlu di-encode supaya kita tahu embedding space-nya kan. Tanpa embedding space gimana cara kita bikin kalkulasi? Menjadikan angka intinya. Iya. Oh. Tanpa kalau kita nggak jadiin angka, gimana cara masukin ke komputasinya, Luker? Oh iya, ketika. Ini aku sekalian nyobain ini, coy. Nyobain layar baru. Oh iya. Oh, aku kira pakai pentap ini, Mas. Enggak, ini aku pakai satu layar tapi pen. Oh. 21 inch lumayan, pamer dikit lah nggak apa. Oke, kita sekarang pindah ke Bird ya. Kita pindah ke Bird. Sebelum kita, ini kemarin tadi udah paham ya transformer kan, jadi building blocknya Bird kan transformer gitu ya. Nah, sekarang kita lihat papernya ya, supaya sync juga kan sama papernya. Jadi kalau di Bird, nih Bird ya, pre-training Bird ya. Nah, jadi di Bird dia itu highlightnya ada, namanya kan bidirectional encoder representation. Kenapa omongannya jadi kenapa sih bidirectional itu memang bedanya apa sih sama yang biasa gitu. Jadi kalau misalkan dilihat di sini, kenapa namanya itu dulu deh supaya gampang. Jadi sebenarnya kalau misalkan di sini ada nggak ya gambarnya? Nah, ini maksudnya bidirectional itu. Jadi ada dua embedding di bawahnya yang mendefinisikan sebuah kalimat itu ada di mana. Contoh misalkan
uh, 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 I met someone that you met before, misalkan. Ya, that di sini adalah kata penghubung kan. Beda kalau that-nya di depan kayak that's mine. Itu kan beda sifat that-nya di antara depan sama tengah. Nah, sebenarnya itu idenya kenapa ada positional embedding ya. Nah, biasanya segmen embedding itu adalah yang dipakai untuk mendeskripsikan sebuah segmen dalam artian sentence. Contoh ini, my dog is cute. Berhenti. He likes playing. Aku nggak tahu. Ya, mungkin he likes playing gitu kan ya. Play badminton, aneh banget sih ini. Tapi ya intinya begitu. Jadi segmen pertama itu ini. Jadi segmen pertama itu ini, segmen kedua itu ini gitu. Beda kalimat, ada separatornya di sini ya. Itu apa namanya maksudnya direction. Jadi dia ngeliat dua. Nah, selain itu, yang perlu di highlight ini benar tadi yang Aska omongin masalah cara training. Itu yang benar-benar perlu di highlight. Kan kalian tahu tadi ya, BERT itu sebenarnya isinya hanya encoder ya. Jadi ketika kalian lihat di sini, ini kan related work, bukan unsupervised, fine tune. Nah, BERT ya. Nah, di BERT itu dia kalau kalian lihat di sini ya. Yang ini yang gede ya. Jadi dia pakai 12 layernya 12 dengan 110 parameter sama 24 340 parameter. Nah, apa sih maksudnya 12 ini 12 yang mana sih Mas? Mungkin kalian nanya gitu ya. Nah, 12 ini adalah 12 kalinya ini nih. Jadi tadi kan kita punya ini ya. Jadi kan kita punya bentuknya begini. Gitu ya. Nah, 12 kali itu adalah 12 kalinya ini. Gitu. Sebenarnya itu aja sih maksudnya 12 kali. Nah, gitu ya. Nah, terus kita lihat ke bawah. Highlight-nya adalah nih, pre-train. Ya. Pre-train BERT. Dia itu pakai 2 task. This step is represented in ya. Jadi ada mass LM sama next sentence prediction tadi yang dibilang sama Aska ya, highlight-nya ya. Dibilang sama Aska. Nah, ini gimana sih Mas cara trainingnya Mas sama next sentence gitu. Nah, di sini aku coba nih. Jadi kalau misalkan dibilang mass sentence itu ketika kalian punya zoom deh, lalu. Oke. Nah, maksudnya Mas itu adalah ketika tadi apa ya? Aku bahasa Indonesia aja ya. Aku seorang dokter yang sedang operasi misalkan. Ini kalimatnya seperti ini misalkan ya. Nah, kalau bagus apa enggak contohnya ya. Nah, maksudnya mas itu adalah ketika dimasukin bentuknya seperti ini. Ini yang ya, anggap yang ya. Supaya cepat. Nah, bentuknya seperti ini gitu. Jadi yang dimasukin ke dalam encoder nanti bakal seperti ini nih. Ya. Nah, nanti outputnya adalah kita nebak masnya. Masnya adalah aku seorang dokter yang sedang operasi. Jadi ini adalah output ketika kita ngelakuin pre-training. Jadi kalau misalkan kalian lihat, mas gimana tadi kan encoder kan nggak ada outputnya ya. Jadi kalau misalkan kita lihat gini, encoder, ya, terus kan keluarnya adalah matrix ya, outputnya adalah matrix gitu ya. Nah, nanti kita bikin fully connected layer di depannya, pakai softmax.
buat tahu exactly kata apa yang harusnya muncul di situ, seorang sama operasi. Gitu. Gitu. Ini adalah cara masking. Ini adalah cara training yang sifatnya masking gitu. Ya. Ini cara pertama yang di-mention. Nah, cara kedua adalah next sentence prediction ya. Next sentence prediction. Maksudnya apa? Jadi di cara kedua yang NSP ya. Zoom. Lama-lama tulisanku tambah gede. Nah, di NSP itu ketika kita dimasukin ketika data dimasukin encoder, dia itu dimasukin dua kata, dua sentence gitu. Ini ada separator ya di sini ya, separator. Gitu. Jadi dimasukin sentence 1 sama sentence 2. Nah, kan habis dimasukin encoder, dia keluar ini ya, keluar apa namanya? Keluar embedding space. Nah, setelah itu kita masukin ke ke fully connected, cuman sifatnya adalah binary. Nah, binary ini pertanyaannya apakah sentence 2 itu harusnya setelah sentence 1 gitu. Jadi 1 kalau misalkan benar-benar setelah, 0 kalau misalkan enggak. Gitu. Paham ya? Jadi klaimnya adalah orangnya bilang yang bikin Bird, NSP ini digunakan untuk tahu hubungan antar kalimat, hubungan antar kalimat. Jadi kayak tadi misalkan aku jalan-jalan ke pasar, titik, aku kecopetan, setelah itu aku kecopetan, misalkan dibagi sama koma, misalkan, atau titik. Nah, kayak gitu contohnya. Jadi kita supaya tahu, beneran nggak sih, masuk akal nggak sih kalimat ini itu setelah ini, kalimat ini itu setelah ini. Jadi ini kayak logic check kali ya, misalnya logic check ya, logic check. Jadi kalau misalkan kita lihat yang nomor 1, yang pertama ini sebenarnya adalah istilahnya itu kayak sentence integration kali ya, sentence integration. Nyambung nggak sih kalimatnya? Maksudnya kalimat di dalamnya itu nyambung nggak sih kata-katanya? Nah, yang kedua ini adalah logic check lah bahasanya gitu supaya gampang. Nah, ini adalah dua yang disebut di BERT gitu ceritanya ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di bawah, gimana ya? Ada nggak sih? Menurutku sih ada ya. Sebentar. Oh ini udah ini ya. Nah, oke. Terus mungkin teman-teman tanya, nah terus Mas yang bahasanya fine tuning itu apa ya Mas ya? Ini teman-teman kan nanya itu ya. Fine tuning itu apa ya Mas? Ya fine tuning itu sebenarnya kita cuma tinggal ganti kan. Jadi kita udah punya encodernya. Oke. Kan jadi kita udah punya encodernya nih. Fine tune ya biasanya fine tune. Jadi kan kita tadi udah training encodernya ya. Kita udah training encodernya gitu. Udah keluar ini. Nah, terus kita masukin lagi ke fine tune. Ya. Begitu. Ini fine tune, fase fine tune. Begitu ceritanya ketika fine tune, kita itu kebanyakan ngebenerin ini. Tapi karena istilahnya tuh kalau kalian pengen tahu gradient diminishing, nggak salah namanya. Jadi istilahnya itu gradient diminishing. Jadi gradient diminishing itu nge-state bahwa ketika kita ngelakuin gradient back propagation, layer yang paling depan itu adalah layer yang paling sedikit terupdate gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita kasih layer di depannya, ini tuh layer yang paling sering update. Next layer ke belakangnya itu adalah second most frequent update gitu, sampai ke belakang. Jadi dia jadi sebenarnya semua idea fine tuning itu dia mengandalkan gradient diminishing returns, gradient diminishing sebenarnya. Mungkin kalau kalian ingin tahu ada gradient diminishing sama gradient exploding sih, gradient exploding. Bisa cari-cari sendiri nanti. Oke, gitu. Itu BERT. Ada pertanyaan nggak, BERT? Tanya dong Mas. Ya, monggo.
Katanya kalau fine tune itu tinggal ngeganti ngerubah-rubah head-nya itu, Mas. Head-nya itu di sini apa, Mas? Maksudnya itu di mana nih? Head, Head. head, head, gitu. Oh, fully connected-nya itu berarti, Mas. Iya benar. Jadi kalau kamu pernah pakai buat ini nggak apa image classification nggak, Aska? Iya, pernah, Mas. Oke, nah di image classification kan juga sama ya. Jadi ketika data itu masuk, ini aku bilang CNN ya, CNN ya. Jadi kan ketika gambar masuk gitu, dia kan ada apa CNN layer ya, yang bentuknya kalau biasanya kubik ya, digambarkan ya kan bentuknya kubik, misalnya transformasinya kubik terus kan. Nah tapi kan ketika terakhir kita mau tahu kelasnya, dia itu kan harus fully connected, maksudnya harus fully connected layer kan, harus begini kan bentuknya. 10001 gitu kan misalnya, ini kalau kalau multi class classification ya, kalau enggak nol lah. Nah, sebenarnya di image classification juga yang kita ganti head-nya doang. Gitu. Karena dengan asumsi, filter yang ada di intermediate layer itu udah well tuned loh, paham ya? Fitur ekstraksinya udah bagus. Gitu. Sebenarnya sama kan ya, Mas? BERT Roberta kayak fitur extraction gitu kan. Iya, iya. Oke, masuk nggak? Siapa? Aska nggak sih tadi yang nanya? Iya, Mas. Masuk, Mas. Paham, Mas. Aku masih belum tahu nih gimana cara mindahin ke kiri sih yang pernah pakai. Nggak ada tangan gitu masalahnya. Iya, nggak ada tangan cuy. Nggak ada apa-apa. Nah, terus itu bird ya. Ada lagi nggak pertanyaannya? Jadi bird itu benar tadi fine tuning itu cuma kita ganti head-nya doang biasanya. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke. Kita coba sekuat kalian lah, kalau udah capek mungkin kita berhenti dulu. Tapi kita perlu tahu gitu. Nanti mungkin kalian bisa baca sendiri. Oke ya. Nah, sekarang kita coba pindah ke Roberta. Nah, mana tadi omongannya, ada yang masih ingat nggak omongannya Aska? Coba aku cek deh. Luka deh, Luka. Luka, omongannya Aska apa tadi bedanya Roberta sama Bert? Ingat nggak? Itu ada sentence yang di skip gitu. Ya, benar, benar. Ya, lumayan benar sih sebenarnya. Cuman NSP-nya hilang ya. Jadi kita nggak pakai ini. Jadi dia sebenarnya, jadi di Roberta itu dia mempertanyakan untuk ngecek integrasi itu sebenarnya kita perlu nggak sih next sentence prediction. Nah, di dalam eksperimen dia pakai 4 kandidat. Supaya kalian tahu ya gimana cara mereka pola pikir ya. Sebentar mana. Nah, training prosedur analisis. Jadi static versus dynamic masking. Jadi di BERT ketika kita sebelum training dia itu nge-masking ini kan nge-masking kalimat kan. Jadi kalau teman-teman masih ingat yang gambar ini kan dia nge-masking. Nah, kalau di BERT maskingnya ini predefined gitu. Masking ini predefined, jadinya ketika next iteration dia itu nggak bakal berubah, masking gini-gini terus gitu. Nah, dibandingin sama dynamic, di mana ketika iterationnya ganti, yang di mask ganti. Jadi itu maksudnya gitu ya. Nah, terus yang lainnya lagi masalah, nah nih, ini hasilnya static versus dynamic ya, jelas ya. Ya, walaupun ini kalah, tapi overall kayak gitulah gitu ya. Nah, satu lagi yang dia dalami adalah ini, yang tadi dibilang next sentence prediction. Nah, dia ngepakai we compare several alternative training format. Jadi ada segment pair NSP, ada sentence pair NFT, full sentence, sama doc sentence. Jadi
Mungkin supaya cepat teman-teman bisa baca ini, harusnya lumayan ini kok, lumayan apa? Lumayan deskriptif lah kalau kalian baca gitu ya. Hasilnya aja kita coba lihat. Nah, di instead of pakai NSP, kalau misalkan kita pakai doc sama full sentence, ya itu jauh lebih bagus. Gitu ya, highlightnya. Without NSP loss, with NSP loss. Makanya Roberta itu dia nge-propose pakai doc sentence plus masking. Masking. Gitu ceritanya ya. Oke. Kalau nggak salah ada lagi deh. Nah, satu lagi yang dia dalemin adalah training with large batches. Nah, kalian bisa lihat di sini efek batch size terhadap performance ya. Jadi kalau misal kayak apa ya, bahasanya sweet spot. Nah ya, jadi sweet spotnya itu 2K artinya udah bisa paling rendah. Jadi batch size itu ngefek banget. Lumayan ngefek sih, lumayan ngefek ke training sebenarnya. Mas, Apa? tapi itu saya lihat step sama learning rate yang dipakai beda-beda ya gitu. Apa bisa di-compare kalau beda-beda gitu? Oh, ini kan dikali 8 ya. Biasanya dia batasnya sampai ini sih, sampai datar kan sebenarnya. Luka. Nah, biasanya sampai datar, tapi bentar. Ini 1M ke 125 kan sebenarnya dikali 8 ya? Iya nggak sih? Ini dibagi 8 kan? Iya. Sama ini, berarti ini sama ini comparable dong. Iya sih, iya. Nah, ini sama ini juga comparable dong. Ini kan dibagi 4 ya? Oh. Oke. Ya. Gitu, cuman kalau learning rate-nya emang biasanya ngikutin batch size, maksudnya nggak bisa disamain gitu. Biasanya batch size-nya makin gede, learning rate-nya makin gede. Ada yang tahu nggak alasannya apa? Ya udah deh, nggak usah. Nanti aja kapan-kapan itu, pembahasan kapan-kapan. Begitu ya. Ada yang mau ditanya lagi? Bagus attention to detail. Mas tanya Mas. Apa-apa? Tadi ya mengenai yang aku masih berpikir bagaimana cara ininya ya, trainingnya gitu ya. Sampai gimana? Tadi kan ada static sama dynamic ya untuk maskingnya gitu ya. Nah, yang aku tangkap kalau kita menggunakan static berarti pas awal datanya ya udah di contoh yang di masking itu sedang sama apa ya? Sama operasi gitu ya. Yang di masking dari awal itu kalau static. Nah, Ya, kalau benar. perumahan itu kalau menggunakan dynamic gimana Mas? Kapan harus berganti ke masking yang lain ketika training gitu? Kalau perumahan menggunakan static kan, oh ya salah, benerin lagi. Oh ya salah, benerin lagi ketika back pro gitu ya. Nah, kalau perumahan dynamic kapan harus ganti masking yang lain gitu? Beda, ganti epoch. Jadi biasanya setiap satu epoch selesai, dia itu rebuild dataset lagi, rebuild masking lagi. Nah, kan ketika epoch 1 belum tentu, contoh epoch pertama belum tentu udah bener Mas. Benar, emang benar, belum tentu udah benar kan, belum tentu udah benar, cuman di kalimat lain mungkin udah ada kata aku seorang gitu, paham nggak? Di kalimat lain kan udah ada gitu. Kan kalau ketika kita ngomong data kan kita ngomong probability ya, probability-nya ada gitu yang di tempat lain. Nah, takutnya itu masalahnya kata setelah seorang itu dokter itu nggak pernah ada gitu, paham nggak? Oh. Jadi mungkin bayangannya begini, probability kata dokter itu muncul, misalkan dokter itu muncul misalkan adalah 1%. Kemungkinan kata seseorang muncul itu adalah misalkan 10%, misalkan jauh lebih besar kan. Tapi kata dokter, probability munculnya kata dokter setelah kata seorang itu berapa? Nah, kalau misalkan kita pakai unconditional probability ya, dokter sama seorang, itu kan berarti kasarnya itu
0,1% kan? Ya, 1% kali 10%. Jadi join probability-nya kan 0,1%. Sedangkan kalau yang kita cari kan sebenarnya bukan join probability ya, tapi conditional probability ya, gitu. Nah, paham nggak? Kalau nggak paham mungkin ada yang bisa jelasin lebih bagus, tapi maksudnya begitu. Paham, paham. Nah, kan tadi akhirnya kan better yang dynamic ya, apa? Bener nggak sih? Walaupun yang Benar. tengah tadi hasilnya agak rendah. Benar. Yang digunakan pada Roberta akhirnya pakai dynamic apa pakai static? Tadi belum Dynamic. disebut. Dynamic ada di bawah nih, di bawah tuh nih, ya. Itu paragraf yang pertama. Specifically, Roberta is trained dynamic masking, full sentence, large mini batch. Oh, kenapa nggak pakai doc sentence tadi di hasilnya bagusnya yang doc sentence? Full sentence itu supaya lebih cepat trainingnya. Oh iya. Karena nanti kamu baca deh bedanya full sama doc apa gitu. Kalau full itu dia ngambil terus sampai 12 token tercapai. Kalau full. Kalau doc sentence, kalau berhenti dokumen udah selesai gitu. Oh gitu ya. Supaya lebih cepat. Tapi nggak terlalu ngefek sih, tapi official implementation-nya seperti itu. Oke Mas. Nah, ada lagi yang mau nanya? Oke, aku lanjut dulu ya. Ada satu lagi yang namanya adalah text encoding, BPE, bed pair encoding. Ada yang tahu nggak? Ini menarik loh. Ada yang tahu nggak bed pair encoding? Jadi bed pair encoding itu sebenarnya kata-kata itu nggak muncul as is ya. Jadi sebenarnya ketika kita lihat kata-kata ini, misalkan BPE ya, kita ngebahas BPE ya, mungkin supaya kalau dengar BPE paham. Jadi misalkan kata-kata yang kita temuin itu anggaplah, jangan kata-kata ini kurang atas. Nah, jangan kata-kata BPE itu yang kita temuin itu A, B, B, A, B, C, A, C. Misalkan ini adalah sebuah sentence asumsi ya. Nah, BPE itu adalah dia ngedeteksi dia pakai kayak apa ya, skip gram atau dia pakai add gram, cuman add gramnya di huruf. Jadi misalkan dari ini yang paling sering muncul apa? AA muncul 2 kali, malah muncul 3 kali kan, ini AA sama AA kan ya. AB muncul 2 kali gitu kan. AC muncul sekali, BC muncul sekali, pokoknya gitu ya. Jadi dia ngitung semua, BB muncul sekali gitu. Nah, terus kita ngambil yang paling atas, AA. Nah, jadi semua yang AA itu kita ganti sama Z. Nah, jadi ini itu jadi Z, ini itu jadi Z, BB, AB, CZ, AC gitu. Nah, next seasonnya apa? AB kan, AB muncul 2 kali kan ya. Dianggap, nah setelah ini dihitung lagi nih, kita nggak bisa langsung ini dihitung lagi. BB-nya sekali, AB-nya sekali, BC-nya sekali, AC-nya sekali. Dalam kasus ini kebetulan semua masing-masing sekali ya, berarti masukin sin X, Y, W, sama UV, W, V gitu. Nah, ini tinggal di substitusi ke sini nih, maksudnya BPE itu kayak gitu. Jadi indahnya ini kalau misalkan somehow kita bisa bikin BPE yang bagus untuk bahasa Indonesia, misalkan merupakan sama melakukan. Sebenarnya kan itu muncul berkali-kali ya, yang himbuhan kan sifatnya kan. Kan juga kan himbuhan. Sebenarnya kata tengahnya kan, kata intinya kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lakukan BPE dengan bagus, ya kita itu bisa ngebikin ini X, Z, Y sama X, V, Y gitu. Paham nggak? Jadi kan kita kelihatan banget ya kalimat utama apa, himbuhannya apa gitu. Dan itu juga diinvestigate sih di text encoding ini. Tapi hasilnya tidak terlalu berbeda. Jadi gini.
Ada, kalian tinggal baca sih. Sebentar, ada nggak hasilnya? Nah, nih. Jadi dia nggak ngubah ya. Begitu. Alhamdulillah. Gitu. Gitu. Ada yang pertanyaan dulu? Udah lengkap sih BAT harusnya. Apa Roberta ya? Roberta. Lahir nanti BAT. Ada yang mau ditanya? Main dalam kan pembahasannya, ada yang tanya? Mantap, lanjut dulu Mas. Oke, nextnya aku mau bahas, tadi kan udah Roberta ya, BART ya. Nah, pertanyaanku, apa yang BART tidak bisa lakukan? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu apa yang BART nggak bisa lakukan? Teman-teman yang nyoba BART tahu lah harusnya. Tahu nggak? Nggak bisa nge-generate sentence, Mas. Benar. Nggak bisa nge-generate sentence. Semua masalah yang berkaitan dengan sentence generation, BART tidak bisa melakukan. Makanya bilangnya language generation, translation, comprehension. Ini mungkin lebih ke arah apa namanya kayak summary ya mungkin maksudnya. Itu tidak bisa dilakukan. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa? Nggak ada auto-regressive decoder-nya. Gak ada auto aggressive encodernya 100. Benar, alasannya begitu. Karena kalian kalau misalnya kalian ingat tadi BART itu dia hanya pakai ini. Jadi BART itu kan hanya pakai encoder. BART itu tadi hanya pakai encoder, terus diapain? Dia hanya pakai encoder, terus udah gitu kan. Jadi yang keluar kan embedding. Yang keluar kan embeddingnya dia. Nah, sedangkan ketika kita mau bikin kalimat yang masuk akal berhubungan satu sama lain gitu, dan panjang hubungannya itu nggak bisa dilakukan hanya dengan encoder gitu. Makanya kenapa BART itu dia merekomendasi kita pakai dua-duanya, encoder sama decoder. Jadi BART sama BART itu base-nya beda sebenarnya. Tapi tetap ya building block-nya sama. Jadi ketika kalian lihat BART, coba ke bawah, nah ini bidirectional encoder, masking kan ini kan problem masking ya, A hilang C hilang DE kan, kita jawab BD gitu. Sama autoregresif ketika ini bacanya ketika A masuk, ketika start masuk A keluar. Setelah A keluar dimasukin ke sini, S sama A jadi B-nya dimasukin ke sini jadi C gitu ya bacanya ya. Yang tadi ya jangan lupa. Nah, BART ini dia nge-propose ini. Coy, daripada kita nggak bisa nge-generate kalimat panjang, ya udah kita gabungin aja deh gitu. Nah, problemnya apa? Ada yang bisa sebut problemnya? Problemnya apa ketika kita pakai dua-duanya bersamaan? Problemnya apa? Ada yang bisa jawab? Problemnya adalah bakal susah cara trainingnya. Tadi aja kita yang sebelah kiri aja cara trainingnya aneh-aneh. Ini kan ada masking plus NSP kan ya? Ya kan? Itu yang kalau Roberta pakai full doc kan tadi gitu ya, full doc. Nah sekarang kalau misalkan jauh lebih kompleks, gimana cara trainingnya? Nah di BART dia nge-propose cara training yang banyak banget. Parah. Gitu. Oke ini aku cepat aja ya, nanti kalian bisa baca sendiri ya. Token masking itu kita udah dibicarakan. Token deletion itu jadi kita ngedelete beberapa token, terus kita tanya, coy kita ngedelete yang mana aja nih gitu. Kan? Nah, sentence permutation tadi kan ingat nggak ada namanya full doc dan NSP kan ya. NSP kan buat dia ngecek apakah sentence ini adalah lanjutan dari sentence sebelumnya. Nah, ketika kita permute sentence-nya, si BART ini disuruh urutan yang benar kayak gimana gitu. Jadi ini yang ditanya, urutan yang benar seperti apa. Nah, document rotation
eh, jauh lebih tricky sebenarnya ya, tapi mirip lah gitu kan ya. Jadi ini kan full sentence ditukar. Kalau ini few words ditukar. Nah, sama teks infilling. Jadi infilling ini dia cuma ngasih tahu ini hilang loh, tapi nggak dikasih tahu berapa banyak. Jadi A underscore titik D underscore E. Jadi bisa aja kosong. Jadi teks infilling itu bisa aja kosong atau bisa juga dua. Bisa dua biji. Jadi kalau misalkan udah nyambung ya udah kosongin aja kan sebenarnya gitu. Jadi dia pakai cara 5 training ini sebenarnya. Nah, menariknya lagi paper ini ngecek seberapa efeknya bagaimana sih gitu ya. Efeknya bagaimana sih kalau misalkan kita pakai salah satunya doang gitu. Ada di ablation sebenarnya. Nah, ini namanya ablation study ya. Nah, di ablation study kita cek kalau misalkan kita pakai base-nya bird terus habis gitu kita tambahin apa namanya dengan salah satu cara ini apa? Dengan salah satu cara training contoh ketika base-nya bird terus kita tambah token masking apa namanya? Performance-nya gimana? Kalau bird doang kita tambah token deletion tanpa yang lain ya berapa gitu ya. Nah, kalau misalkan kita pakai bird trainingnya cuma pakai dokumen rotation gitu, kecil banget kan? Karena kan dia gimana ya? Dia tahu hubungan antar kalimat, tapi dia nggak bisa ngecek integrasi di dalam satu kalimat kan? Ya, jadi nggak make sense gitu, paham ya? Gitu ceritanya. Nah ini ablationnya dia ternyata yang paling bagus itu infilling karena infilling itu kan lebih susah ya. Tadi infilling yang kanan, infilling yang kanan. Ya, sama WhatsApp. Nah begitu ceritanya. Jadi mereka pun melakukan ablation study. Nah, large scale pretrain experiment. Oke. Jadi gitu ya highlightnya BART ya sebenarnya. Cuman sayangnya BART ini training scriptnya nggak dibuka sih sayangnya. Jadi kita nggak bisa cross check juga sebenarnya. Gitu. Itu sih karena kita udah jelasin BART sama Roberta, jadi ini jadi jauh lebih gampang. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Enggak lah ya, harusnya lumayan. Maksudnya kan kalau ngerti tadi harusnya ini ngerti. Nah, kenapa sih highlightnya aku pingin jelasin kalian ini? Highlightnya itu sebenarnya